kamu betul mau lihat Swangi. Kalau kamu betul lihat Swangi, jangan kau takut. Kau harus berani toh. Kita nih mau daftar tentara. Kita mau daftar tentara, ntar kita tuh pendidikan di hutan lah. Kita di mana lah. Kalau kau takut, kau bukan tentara, bukan jiwa-jiwa tentara. Oke. Saya lihatlah ke kanan. Puk. Saya kaget. Barang apa besar? Dia di ranting pohon yang melengkung, Mang. Jadi posisinya itu kayak seperti jongkok gitu. Teman-teman belum tahu, saya lari duluan, baru teman-teman tuh lihat. Anjing, itu apa bab? Turun, terus pelatih tuh dengar. Oh, anak-anak ini. Ngiris tangannya sendiri, dia balik diambil parang lagi. Dia bilang, saya tidak pernah takut yang namanya kopu ilmu apa. Saya di sini kalau ada masalah selesaikan secara baik-baik sudah. Daripada saya lapor sapu kepala suku, kau mati. Abang saya tuh hampir dijadikan tumbal, Mang. Jadi sosok Swangi itu ada dua. Yang satu kan menjelma sebagai Swangi, yang satu dipelihara. Meliharanya itu kayak kunti, Mang. Swangi, ilmu hitam yang paling ditakuti dari tanah Papua. Banyak orang menghindari untuk membicarakannya. Swangi sangat ditakuti masyarakat karena banyak digunakan untuk membunuh orang. Ilmu Swangi sangat berbahaya. Jika manusia yang mendalami ilmu tersebut tidak melaksanakan salah satu syarat yang diajukan, maka orang itu akan menjadi gila. Kisah tentang Swangi ini disaksikan langsung oleh Mas Ray. Apa kabar Mas Ray? Alhamdulillah baik. Mas Ray warga Semarang ya? Asli Semarang. Asli Semarang. Terima kasih sudah mau berkisah di Malam Mencekam. Siap. Untuk mengisahkan kisahnya ketika berada di Papua ya. Papua betul. Ya, Sobat MM, kali ini Mang Ei masih berada di Tanjakan Gombel, Kota Semarang. Bisa Anda lihat atau Sobat lihat di depan saya itu ada pemandangan yang bagus ya, view Kota Semarang. Dan di belakang adalah Tanjakan Gombel. Betul. Saya mau tanya dulu nih kepada warga Semarang. Mas Ray, Siap. kenapa Tanjakan Gombel ini disebut sebagai tempat yang angker? Pernah dengar kenapa itu? Dengar-dengar sih kalau Tanjakan Gombel tuh dulu dari teman-teman ya, suka ditampakin mewe gombel lah. Di Tanjakan Gombel tuh dalamnya tuh ada hotel sih, hotel yang udah terbengkalai gitu loh. Sky Garden itu ya? Iya betul, Sky Garden. Ini di belakang kita kan? Iya belakang kita. Pintu masuknya juga di depan langsung. Ya. Sayang sekali Sky Garden hotelnya kita nggak bisa masuk sekarang Iya. sudah Udah ditutup ya? sekian lama nggak boleh masuk kok. Ditutup ya. Ditutup. Aktivitas apa Mas Ray? Kebetulan sementara lagi bantu-bantu orang tua sih, sama latihan sendiri mandiri gitu, olahraga sambil menunggu pendaftaran selanjutnya. Pendaftaran kemana? Kebetulan saya mau daftar TNI. TNI. Siap. Subhanallah. Mudah-mudahan terkabul ya. Amin. Terwujud. Sobat MM, mohon maaf ya. Jadi di belakang kita ini karena nanjak jalannya, jadi begitu berisik. Iya, Ada noise-nya motor-motor lewat di sini karena berupa tanjakan Gombel. Dan kita akan mulai mendengarkan kisah dari Mas Ray, tapi sebelumnya ada kenang-kenangan dari Malam Mencekam. Nah, Widih. ini untuk Mas Ray ya. Keren nih. Ntar Nanti dipakai ya. pakailah bawa ke Papua lah. Baik, ini kisahnya saya juga baru dengar, namanya apa itu tadi, ilmu apa itu? Ilmu Swangi. Ilmu Swangi itu Swangi. Apa itu? semacam orang yang menganut ilmu hitam Di Papua. di Papua Nah, Mas Ray ini ditunjukkan ilmu Swangi oleh temannya oleh teman warga Papua. warga Papua. Muncullah kejadian-kejadian aneh gitu. Iya, betul. Oke, baik. Sobat MM, jangan skip videonya, tonton sampai habis supaya nggak gagal paham. Dan inilah Mas Ray dengan kisahnya dari Papua. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Ray, silakan.
Tahun kemarin saya kebetulan daftar tentara, daftar Akmil, kebetulan belum rezekinya jadi gagal Di mana? Di Semarang. di Semarang. Terus 3 bulan kemudian ada pendaftaran Bintara. Kebetulan saya punya keluarga di Papua. Saya telepon nih, kontak-kontak sama keluarga yang di sana. Assalamualaikum Pak De, rencana mau daftar Bintara, diizinin apa enggak? Minta doa restunya. Pak De bilang, ya udahlah, kamu balik ke sini lagi aja, insya Allah dibantu sebisa mungkin. Oke, sebelumnya juga saya dari kelas 5 SD itu udah di Papua sampai kelas 2 SMP. Jadi agak paham betul lah setelah ngomong-ngomong sama keluarga rencananya gimana. Berangkatlah nih ke Papua. Belum ada apa-apa. Berangkat ke Papua, daftar baik-baik. Terus saya tuh pertama berangkat ke Fakfak. Papua Barat, di Fakfak, kota Fakfak. Saya antara 2 bulan di sana mendiam, aman lah di Fakfak tuh. Cuacanya tuh daerah pegunungan ya, cuacanya tuh hujan, angin, jadi panas tuh jarang, Mang. Udah 2 bulan saya berangkat ke Manokwari. Manokwari saya daftar. Daftar pertama alhamdulillah baik, lancar. Sama teman-teman lah gini-gini. Daftar mau antara pertengahan itu saya kok ngerasa aneh ya tentang cerita teman-teman yang lain. Sebelumnya saya nggak tahu sih apa itu Swangi. Kayak pengen tahu aja tuh Swangi itu apa sih. Kok si teman saya ini bercerita tentang mistis. Namanya sebut aja Dimas lah. Dimas. Dia bercerita bilang begini, Kaks, kau tahu tidak daerah Papua ini dia hantu atau dia semacam ilmu-ilmu itu apa? Terus saya balas, saya tahu, saya juga pendatang toh. Jadi bagaimana? Kasih tahu lah. Dia bicara di Papua itu kebanyakan setan secara normal lah. Ada satu lagi setannya, namanya Swangi. Kan pribadi saya nggak tahu Swangi itu apa. Saya tanya, Swangi itu apa? Swangi itu semacam ilmu hitam yang orang menganut ilmu hitam. Terus saya tanya, berarti setiap orang Papua itu punya ilmu begitu kah? Tarada. Ilmu itu cuman orang-orang tertentu aja yang kuat. Kalau saya mau lihat barang itu di mana? Kalau saya mau lihat wujud itu di mana? Adalah nanti saya kenalkan sama Sabteman. Sabteman kebetulan orang tuanya tuh menganut ilmu Swangi. Bercerita udah selesai. Jadi waktu saya daftar itu lagi gabut nunggu daftar. Itu belum pendaftaran terakhir, pendaftaran pertama, pertengahan. Jadi Kodam tuh belakangnya hutan, Mang. Hutan luas. Nggak tahu ya di sana ada apa. Jadi teman-teman tuh ngajak ke atas nongkrong, minum kopi selagi nunggu panggilan. Cerita, masih aman tuh, belum ada apa-apa. Cerita tentang setan-setan situlah, tempat-tempat. Habis itu mau mendekati akhir pendaftaran. Akhir pendaftaran itu saya di barak, Mang. Jadi di barak itu kita tidak diperbolehkan bawa handphone, cuman bawa berkas, baju, sama peralatan siap mandi gitu. Selama 2 minggu tuh bukannya lama sih, tapi kalau nggak megang handphone, di karantina, nggak ngobrol sama orang luar tuh rasanya kayak lama banget gitu loh. Udah, saking gabutnya, temen-temen tuh jam 2 malam itu ngajak ke arah hutan.
kebetulan kalau setiap mau daftar di pusat kan di barak kan ada yang jaga, nggak boleh keluar, harus di dalam barak. Ini kita mohon maaf ya agak nakal-nakal dikit ya, gabut arah ke hutan ke atas. Itu saya masih 3 orang naik. Saya buat kopi sama teman saya bertiga, cerita baiklah, cerita pengalaman pribadi saya, pengalaman pribadi teman-teman saya. Datang, dipanggil teman saya Rizal, dipanggil sama Demas. Demas tuh turun dulu ke barak, manggil ke atas. Kebetulan di situ tuh teman saya lagi cerita tentang horor, tentang apa yang kemarin saya bilang tuh apa sih Swangi. Saya menanyakan lah, saya kan bukan pribumi sana, saya juga harus tahu lah apa toh Swangi itu. Saya tanya sama teman saya, dia cerita sama saya gini, kok mau lihat, saya tuh sebenarnya daftar itu bukan nggak murni diri saya sendiri, cuma bantuan kayak mistis-mistis gitulah. Oh, di Papua juga begitu kah? Saya kira cuman daerah-daerah Jawa aja, ternyata Papua juga begitu. Iyo, cuman beda saja dia cara. Dia cerita, terus saya bilang, Kaks, saya mau tanya tapi saya tidak enak hati. Saya mau tanya tapi nggak enak hati. Begini, kok itu tahu Swangi itu dari siapa? Pertama dia diam, dia lihat-lihat apa temannya yang sama-sama tahu itu loh mang. Kayak nggak mau ngasih tahu, tapi akhirnya dia ngasih tahu. Dia cerita, jadi begini, saya kan mau daftar. Kalau saya daftar saya sendiri, otomatis saya tidak bisa. Jadi pribadi saya tidak punya uang. Saya cuma bisa begini. Akhirnya dia nunjukin mang. Nih, akhirnya dia nunjukin. Kan waktu itu bertiga, nambah 1, berempat. Kita mundur apa kayak buat lingkaran. Ngopi, sharing-sharing, dia ngomong, saya itu punya ilmu Swangi. Siapa yang mau lihat, kamu percaya atau tidak itu urusan kalian. Dia bilang gitu. Kalau masalah kayak begitu saya tidak percaya. Saya tidak percaya sekali. Habis itu dia nunjukin betul mang. Di arah ke pohon, antara 200 meter ke pohon itu ada pohon besar. Dia di situ, nggak tahu dia ngapain. Pertama itu angin besar mang. Papua tuh kalau masalah angin tuh wajar lah, tapi ini anginnya angin beda. Angin bus besar langsung hilang senyap. Kaget lah, kirain angin apa biasa. Akhirnya berapa menit kemudian tuh ada bau, semacam bau hewan laut yang busuk. Tuh amisnya minta ampun, kayak nggak pernah lah. Kalau orang-orang Semarang mungkin nggak pernah ngecium bau-baunya ya mang ya. Bau amis kayak gitu. Lagi cerita enak-enak, lagi ngopi, cerita sharing, dia di sana. Dia datang, dia bilang sama saya, kamu betul mau lihat Swangi. Kalau kamu betul lihat Swangi, jangan kau takut, kau harus berani toh. Kita ini mau daftar tentara, ntar kita tuh pendidikan di hutan lah, kita di mana lah. Kalau kau takut, kau bukan tentara, bukan jiwa-jiwa tentara. Oke, mana? Dari saya ke arah pohon itu 200 meter. Saya lihatlah ke kanan. Puk. Saya kaget. Itu barang apa besar? Lebih seram lah dari gundurwo lah. Hitam, gede, matanya tuh merah. Dia di ranting pohon yang melengkung mang. Jadi posisinya tuh kayak seperti jongkok gitu. Kaget lah, saya buang, saya lari. Teman-teman tuh belum tahu. Saya lari duluan, baru teman-teman tuh lihat. Anjir, itu apa bab? Turun, terus pelatih tuh dengar. Oh anak-anak ini, kalian itu sudah saya suruh di barak itu tidak boleh keluar kemana-mana. Kau di barak saja, dapat hukum lah. Saya intip dari jendela. Kok dia ngomong sama si Swangi itu? Emangnya Swangi itu sama dia tuh ada apa? Udah berapa lama? Saya nggak enak hati buat ngomong nih mang. Pertamanya dia nggak mau cerita
tentang kalau dia tuh bawa apa ilmu-ilmu kayak gitulah. Cerita saya di barak itu ketiga teman saya tuh langsung sakit drop. Bener-bener drop. Panas lah. Ada yang sampai nggak mau berbaur sama orang-orang ngumpul. Paranoid ya. Iya. Kemudian saya sakit selama kurang lebih 2 hari. Itu panas. Panas sudah selesai aman. Besoknya mau apel malam. Jadi sebelum apel malam itu kita beres-beres kayak barak, bersihin barak, terus persiapan makan kayak gitu. Udah selesai apel malam. Habis apel malam bercerita. Saya beraniin diri nih buat ngomong. Rizal, saya mau tanya tapi saya tidak enak hati. Kok kemarin ngomong dengan siapa? Kok makhluknya tuh besar, gede, matanya merah. Dia bilang, aduh Rehan, saya sebenarnya tidak mau ngomong. Tapi bagaimana lagi? Kita sukawan toh, kita sudah teman toh. Dia ceritalah, iya. Sebenarnya tuh dari sapu orang tua keturunan tuh semua punya ilmu kayak begitu. Kok betul saja jam main-main ini. Kita mau ngelatih bicara masalah cita-cita baru kok bawa-bawa barang begitu. Iya, kemarin tuh saya panggil apa Dapuswangi. Sepanggil Dapuswangi itu datang. Toh, kok yang bilang toh kalau kau tidak percaya apa itu Swangi? Saya kasih tunjuk lah Swangi itu. Oh iya, tapi jangan kok kasih tunjuk ke saya juga. Saya itu penakut tambah takut. Belum juga ini malam-malam kita lagi daftar juga. Udah dia cerita kalau dia punya ilmu. Terus akhirnya saya iyain. 3 hari kemudian saya ke kamar mandi barak itu. Dari barak ke kamar mandi itu deket lah 100 meteran. Kalau mau mandi pagi kan rame mang. Jadi kalau mau mandi itu harus bareng-bareng. Mau lihat, kok punya besar sekali. Mau bisa lihat satu sama lain tuh belalai gajah tuh bang. Lihat, saya kan daripada saya mandi bareng pagi, terus saya telat buat apel pagi, saya telat buat daftar, ngisi berkas, saya akhirnya ngajak teman saya orang Jawa. Orang Jawa juga, dia orang Jogja. Namanya Hendrik. Saya ke kamar mandi. Saya ke kamar mandi itu jam 2, Mang. Jam 2. Kalau di kamar mandi barak itu kalau kotor kita kena hukuman, push up lah, apa segala macam. Kamar mandi itu bersih. Teman saya nunggu di luar. Kebetulan teman saya habis mandi, saya suruh temanin lah. Gara-gara masalah kemarin Swangi itu, saya jadi takut lah, Mang. Jadi takut, saya cerita. Saya cerita sama teman, Hendrik, kau temani saya dulu kah? Kemana? Mandi. Kau mandi sendiri baru berani. Kamu mandi sendiri baru nggak berani. Saya bilang, aduh, nanti baru saya cerita sudah. Pokoknya aku antar saya mandi dulu. Yo, tapi saya tunggu luar Nanti kalau kamar mandi kotor lagi, kita 2 kena. Nanti kalau kamar mandi kotor, kita 2 kena. Udah, saya masuk. Posisi kalau mandi kan di bagian sana itu bak. Itu buat mandi barang. Di bagian sini tuh kayak pintu-pintu WC lah. Buat buang air besar gitu. Posisi satu pintu tuh di tengah-tengah tutup, Mang. Aku ngomong, Kaks, mandi kah? Dijawab, iyo. Suaranya tuh kayak enggak nada tinggi, enggak nada rendah, datar lah. Iyo. Suara mandi. Aku mandi di bak. Mandi. Oh, hilang suaranya. Saya lanjutin mandi lah sama agak merinding-merinding dikit. Saya keluar, kamar mandi udah kosong. Saya lihat lah jejak kaki. Kalau orang mandi di logika ya, Mang. Kalau orang mandi, kalau keluar pasti ada bercerak kayak jejak kaki manusia basah gitu. Ini kok nggak ada. Kamar mandi kering. Di luar teman saya ngomong. Saya ngomong sama teman saya, neng jobo ki mau sing metu sopo? Yang keluar tuh siapa? Dia kan orang Jawa, Mang. Mau sing metu ora? Lah, ndasmu iki. Lah sing metu sopo? Lah kamar mandi kowe tok. Lah ndasmu iki.
Yang di kamar mandi tuh cuman kamu. Dia ngomong kayak gitu. Loh, jadi saya di situ di kamar mandi tuh cekcok lama. Loh, dasmu lah aku adus ki apa wong loro kok iso ngomong aku dhewean, motomu picek kok piye? Saiki di logika tohan. Kowe adus, kamu mandi. Kalau ada orang keluar, otomatis ada jejak kaki, otomatis ketemu mbak aku, ketemu sama saya. Loh, lah terus apa? Bajirut. Cel. Kemarin saya ketemu makhluk itu. Sekarang saya ketemu ini. Ngomong, "Wah, wis timbang dhewe ning kene di suapu be apa pelatih daripada kita di sini disapu sama pelatih, mending kita balik ke barak, cerita di barak." Udah nih duduk bareng, ceritalah saya sama temanku. Kemarin itu saya diliatin sama orang yang menganut ilmu. Terus dia nggak percaya. Aku ngomong, udahlah, nek kowe rak percaya, wis urusanmu, sing penting aku wis delok. Aku wis bener-bener piye ya? Aku emang tahu istilah swangi itu apa, tapi nggak terlalu percaya gitu loh, Mang. Setelah saya melihat kok kayak gini. Ceritalah, udah tiduran di barak tuh kan ada kasur banyak, Mang. Di atas barak itu kayak ada ventilasi. Ventilasi tuh pertama tuh seperti biasa, angin. Wus. Jendela tuh buka. Duer. Saya mulai kayak masa ketemu meneh. Masa ketemu lagi. Terus bau-bau itu, wah, wis pasti kitenan bajirut. Kalau di barak itu kan nggak disediain selimut ya, Mang. Cuman apa namanya bantal. Saya punya selimut itu cuman sarung doang. Saya kayak nutupin muka lah. Nutupin sambil baca-baca segala macam. Di ventilasi itu ada 3 sosok, cuman kelihatan muka sama mata hitam, mata merah, kayak ngeliatin ke saya sama teman-teman saya. Duh, kok kayak gini toh? Apa kok diikutin? Salahku apa? Terus saya ke barak yang satunya. Kebetulan Rizal itu di barak satunya yang punya ilmu ini. Saya ceritalah, saya bangunin. Saya ngomong, Kaks, saya kok kayak diikutin sama kopu ilmu-ilmu itu kah? Sapu salah apa? Terus dia bilang, mungkin kok kemarin tuh kaget, terus kau bicara kasar. Ngomong kasar gitu, Mang. Kalau bicara kasar itu kayak istilahnya los lah, kaget. Akhirnya saya bilang lah, itu di sapu barak tuh ada tiga makhluk itu, kau punya kah? Bukan. Terada, itu aman, dia cuma mau kenalan. Ternyata Swangi itu kayak mencium bau warga baru di Papua. Tapi kan kebetulan saya udah lama di Papua, jadi kayak bukan warga baru sih. Saya bukan pribumi, tapi dari kecil saya di Papua. Jadi jiwa-jiwa saya jiwa Papua. Berjelang 4 hari kemudian itu mulai lagi, Mang. Saya pertamanya diajak ke sana, ke arah hutan lagi. Cuman saya nggak mau. Nggak maunya tuh kenapa? Karena gimana ya? Rasa takut tuh masih ada gitu loh, Mang. Akhirnya dibujuk-bujuk sama teman, oke lah. Daripada gabut di barak, ngapain sih? Naiklah ke atas. Naik ke atas udah masih aman, Mang. Masih aman. Nggak tahu kenapa teman saya tuh kan lagi ngumpul nih buat bunderan. Itu masih 3 orang, Mang. Nggak ada lagi, 3 orang doang. Ya bertiga lah, bentuk gini ngopi. Berdua saya sama Demas itu ngelamun. Nggak tahu kenapa kok dari sana tuh ada si Rizal. Saya lihat ke sana, hilang. Hilangnya bukan hilang kayak kuntilanak pocong, enggak. Ini hilangnya loncat, Mang. Loncat ke atas pohon. Udah, dia hilang. Saya izin, nggak maki lagi. Saya izin sama teman saya balik barak. Udah ya, saya balik ke barak dulu. Saya betul-betul terberani nih. Itu udah mau hampir pengumuman. Jadi 5 hari lagi pengumuman lolos tidak lolosnya tentara. Kebetulan
Saya gagal mang, mungkin belum rezekinya. Si itu yang menganut ilmu Suwangi itu juga gagal kebetulan. Si Rizal, si Rizal tuh gagal. Terus kalau udah gagal daftar itu kan mesti dipisah. Yang berhasil sama yang gagal tuh dipisah, nggak jadi satu. Gagal naik, saya naik, mereka yang berhasil itu di dalam gedung. Saya naik kok Rizal ikut apa nggak lolos? Padahal dia kan bawa kayak ilmu-ilmu kayak gitu ya mang ya. Kok Rizal ikut? Udahlah tuh nangis bareng. Sedih lah rasanya, gimana sih udah daftar sekian lamanya akhirnya gagal. Sedih. Terus saya tanya, loh, kok kan punya ilmu, kenapa kok gagal? Aduh, saya juga tertahu ini barang kenapa. Saya cerita sama om saya, aku pengen tahu apa sih Suwangi. Terus om saya ngomong, ngapain sih kayak gitu kamu ingin tahu, kamu tuh seharusnya fokus sama cita-citamu. Ngapain juga kamu tuh kayak gitu. Tapi yang punya ilmu itu juga gagal om. Dinasihatilah sama om, loh kamu itu daftar tuh harus secara pribadi, keinginan sendiri. Apa sih kamu jadi tentara itu ingin apa, pengen cuman gaya-gayaan atau apa? Enggak om, Allah itu enggak mengizinin makhluk ciptaannya tuh mempunyai hal-hal yang sesat, seperti kayak mistis-mistis kayak gitu loh mang. Lah kayak gitu, kalau kamu emang niat daftar, seharusnya kamu sholat malam lah, puasa Senin Kamis, mendekatkan diri kepada yang pencipta kayak gitu. Oh iya, ajudannya om saya itu kan ngelihat saya sedih ya mang, ngelihat saya sedih, daripada saya sedih besoknya diajak ke pantai. Itu pantai yang bener-bener orang tuh belum pernah ke sana. Sedikit lah yang orang tahu. Saya ngomong sama ajudannya omku tuh gini, abang, kan manggilnya saya abang mang. Abang, kemarin saya daftar tuh, wah cuk betul. Saya daftar tuh kayak, aduh kayak bukan daftar kayak biasanya. Malah main film bang. Bah, kok main film kan daftar? Saya pokoknya ceritalah sama abang saya. Diliatin Suwangi. Wah, si abang itu cuman ketawa karena dia tahu. Kebetulan si abang ini pernah ketemu Suwangi juga. Dia ceritanya tuh kalau dari versi abang saya tuh ceritanya gini, Mang. Abang saya punya rumah di desa. Tanahnya apa? Dia bangun rumah itu tanahnya melebihi batas segitu loh, Mang. Cuman berapa meter doang tuh. Sedikit. Ya kan, terus abangku cekcok lah sama orang sana. Kayak masalah sengketa tanah gitu loh, Mang. Cekcok, kemudian kebetulan yang cekcok sama abang saya itu punya ilmu Suwangi. Abang saya diteror, mau dijadiin tumbal, segala macam. Abang saya itu malam-malam ceritanya lagi nongkrong, ngopi sama ngerokok. Ada 2 orang dia ngelilingin rumah, Mang. Abang saya udah tahu, oh ini yang kayak seperti biasanya angin terus bau-bau apa hewan-hewan laut yang busuk. Masuk kamar, kunci pintu, diam. Terus abang saya kan ngintip di jendela. Jadi sama jendela tuh kelihatan. Kok dia muter 2 kali. Ada apa? Posisi sepi. Ada apa? Terus si 2 orang ini yang satunya berdiri diam, yang satunya jongkok di depan pintu, Mang. Bayangin aja, ngapain sih malam-malam orang jongkok di depan pintu sama berdiri, ngapain gitu loh. Abang saya tuh bawa parang, mau dikejar nih, Mang. Mau dibuka pintu udah lari arah hutan.
dikejar lari arah hutan tuh kok hilang. Yang seperti yang tadi saya sebelumnya bilang, hilangnya tuh nggak hilang kayak setan langsung, hilangnya tuh naik ke atas pohon. Dikejar terus ada temannya datang. Weh, kok kenapa? Si abang saya bilang, anjing ada Swanggi, mari kita cari Swanggi. Tadi ada depan sapu rumah Swanggi. Carilah di pohon-pohon, nggak ada. Paginya abang saya itu motong babi. Kebetulan kan agamanya Kristen, Mang. Motong babi, udah dibakar segala macam, dibuat rica-rica lah. Lagi motong di belakang itu kayak pepohonan, ada pohon pisang, pohon-pohon tinggi besar. Pertama ada orang manjat. Ada orang manjat di atas pohon, kan abang saya lagi cacak-cacak daging, motong-motong daging. Di depan itu ada jendela. Jadi ada orang turun tuh langsung naik pohon. Hilang. Abang saya kaget, kebetulan ngiris tangannya sendiri. Dia balik, dia ambil parang lagi. Dia bilang, saya pernah takut yang namanya kopu ilmu apa. Saya di sini kalau ada masalah selesaikan secara baik-baik sudah. Daripada saya lapor sapu kepala suku, kok mati. Abang saya tuh bawa parang keluar, Mang. Berhadapan tuh sama si Swanggi itu. Abang saya tuh hampir dijadikan tumbal, Mang. Jadi sosok Swanggi itu ada dua. Yang satu kan menjelma sebagai Swanggi, yang satu dipelihara. Meliharanya itu kayak kunti, Mang. Kuntinya bukan kayak kunti-kunti yang di sini ya, Mang. Kayak lebih seram sekali gitu loh. Di situ udah mau dijadiin tumbal nih. Dia bawa parang satu. Alhamdulillahnya teman abang saya datang. Masalah kan mau bakar-bakar daging babi. Datang. Wih, kok kenapa sendiri situ? Terada ini Swanggi. Udahlah, cari warga keluar semua nyari Swanggi. Dapat Swanggi. Swanggi itu ternyata orang, Mang. Jadi orang itu berontak gitu, Mang. Kayak takut kalau dia tuh Swanggi. Matanya benar-benar merah. Jadi posisi jadi orang itu matanya merah. Kalau orang nggak tidur mata merah kan kayak biasa ya. Ini full merah, Mang. Full merah. Terus mau dipotong tangan, kaki sama dada. Mau dibelah lah, mau dimatiin lah. Ada satu tokoh ya, bukan orang pinter lah, kayak bisa. Dia bilang sama si sosok Swanggi ini, ternyata sosok Swanggi ini orang yang punya masalah sama si abang saya yang masalah tanah sekitar itu. Kenapa kok teror si abang ini? Kenapa? Dia ngomong lah, betul kalian. Ini sapu tanah kelahiran aja. Dia bilang kayak gitu. Kok saya tanya lah, Bang, kalau orang Papua itu kalau ngomong tuh keras ya? Oh iya, kalau ngomong lembut itu malah bahaya. Oh jadi gitu. Lanjutlah, dia ngomong masalah sekitar tanah. Meskipun itu kecil, tapi saya terasuka. Setidaknya kau bilang dulu dengan saya. Tangannya sambil dipegang kan, Mang. Dipegang dua-duanya kakinya, dia bicara kayak gitu. Maaf, saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu perihal tanah ini bagaimana. Soalnya kalau tanah harusnya kan ada patok ya, Mang. Patok tanah itu kan. Ini nggak ada, Mang. Jadi buat rumah itu ibaratnya sini sama situ lah. Masih sedikit doang dipermasalahin. Dia nggak terima. Udah dibaikin, udah aman. 3 hari kemudian diteror lagi, Mang. Beda ini nerornya. Jadi posisi abang itu malah lagi tidur di kamar. Nggak tahu kenapa ventilasi itu pecah. Ventilasi kan ada 2, kalau jendela 2 kan ada 2 ya, Mang. Pecah tuh kayak pecah, bukan pecah biasa, kayak ada orang yang masuk. Itu posisi lampu mati.
posisi lemari di sebelah jendela. Itu yang menganut ilmu itu, Mang. Gede besar, mata merah, di atas lemari. Udah siap mau nyekram lagi. Kebetulan abang saya bawa parang. Omnya abang saya itu kedengeran teriaknya abang saya. Woi, Swangi, Swangi. Jadi orang kalau mau lihat Swangi itu cuman hanya orang yang didatangin, yang benar-benar yang mau jadiin tumbal lah, yang bisa lihat. Kebetulan om abang saya itu bawa sapu lidi sama daun, ditebas lah, jatuh tuh, datang jatuh. Abang saya tuh kayak ketakutan berat. Kenapa sih masih diteror? Orang masalah sudah selesai, belum terima gitu loh, Mang. Masalah sekecil pun itu masih diungkit-ungkit kayak gitu. Oknum lah ceritanya kayak gitu, oknum-oknum yang lain. Sebenarnya orang Papua itu nggak begitu kasar sih menurut saya. Orang Papua itu baik. Cuman kalau yang seperti kayak gitu kan seperti kayak oknum-oknum kayak gitu ya, Mang. Udah ditebas, berubahlah jadi orang itu lagi. Dibilang, kenapa kau masih ganggu sapu anak? Dia salah apa deh engkau? Dia bilang lagi, betul kalian ini tanah, masalah tanah-tanah terus. Dia bilang masalah tanah. Terus si abang itu cuman tersenyum santai. Saya itu masih punya hati nurani sama kau. Kau itu manusia. Jangan sampai saya bunuh kau cuman gara-gara masalah kecil saja. Begitu. Nah, udah. Akhirnya damai. Damainya pun dengan uang. Dengan bukan orangnya yang minta, tapi abang tuh yang ngasih. Intinya tuh Swangi adalah orang yang menganut ilmu. Entah buat pesugihan, entah buat kepribadian, jaga-jaga diri. Seperti itu, Mang. Jadi itu ilmu asli dari Papua ya? Bukan asli sih, sepertinya kayak turun-temurun lah ya. Turun-temurun, jadi mungkin asli ya. ilmu di sana. Nah, Bisa untuk guna-guna, bisa jadi. oh jadi all in one gitu ya? Iya, betul. Kalau orang yang nggak tahu tentang Swangi takut sama apa sih? Kalau orang yang nggak tahu kan langsung Dibunuh koet, ya? mati, dibunuh lah, tumbal lah, bisa jadi tumbal. Karena abang tadi tahu ininya ya, tahu Langsung tahu bawa parang obatnya kan. ya. Langsung bawa parang dia, Bawa parang dengan sapu tadi, sapu lidi, sapu lidi sama ya. daun. Pokoknya daun apalah gitu. Mungkin ada yang tahu daun-daunnya namanya. Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah kisah yang menarik sekali dari tanah Papua ya. Jadi meskipun bukan orang asli Papua tapi bisa lah lama di menjiwai. Papua ya. Jadi apal betul kebudayaan di Papua sana. Baik, Mas Rey. Raihan. Ya. Mas Rey, mudah-mudahan tahun ini diterima ya Amin, jadi amin, TNI-nya. amin. Dan terima kasih atas kisahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mang Ai dan tim dari Tanjakan Gombel. Jangan lupa untuk berkunjung ke Semarang dan mampir di Tanjakan Gombel. Ini bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.